Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdillah Prabowo. Di sini saya berasal dari mahasiswa Unimed Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baik. Sebelumnya saya bisa meminta waktu Abang sedikit tentang atlet, Bang. Ya, Apakah Abang bersedia untuk saya wawancarai? bersedia lah. Baik. Sebelumnya bisa perkenalkan nih nama, usia, dan apa yang Abang rasakan sewaktu Abang menjadi atlet. Ya, oke. Nama saya Widian Pratama. Usia saya sekarang 24 tahun. Saya cabur sepak bola, tapi juga pernah sebagai cabur futsal. Nah, jadi waktu saya di sepak bola, saya itu dulu pernah berlatih di SMS Junior U16. Jadi waktu itu umur 16, sedangkan saya masih umur 14. Jadi ada gap 2 tahun, hampir 3 tahun. Jadi saya yang paling muda anggotanya di situ. Nah, sebelum saya di PSMS Junior juga saya mengikuti turnamen-turnamen tingkat nasional. Oke, walaupun waktu itu tidak juara karena saingannya juga se-Indonesia, jadi maksimal hanya kami mencapai 8 besar. Nah, terus yang saya rasakan ya sampai sekarang masih ada pengalaman yang melekat dalam pikiran saya tentang bagaimana cara dulu pelatih saya melatih saya ketika dalam perjalanan menuju prestasi. Jadi pelatih yang melatih saya itu berganti-ganti, tidak hanya satu. Jadi banyak pelatih yang melakukan metode melatihnya kepada diri saya. Jadi saya tahu mana pelatih yang bisa meningkatkan potensi saya semaksimal mungkin, mana yang kurang bisa. Itu aja. Jadi Abang ini kan usia Abang 14 tahun nih, dan Abang sudah bermain di 17 tahun. Itu 16 tahun. Itu Abang posisinya magang atau sudah menjadi SMS apa atletnya? Tim cadangan. Tim cadangan, magang. Magang. Berarti tidak magang sih, tapi tim inti tapi di bagian cadangan gitu aja. Dengan usia segitu hebat, Bang. Jadi prestasi yang diraih selama menjadi atlet yang paling tinggi lah, yang paling apa? Atlet. Prestasi Iya. tertinggi yang juara. Iya, Kalau juara. kalau juara saya tingkat SSB sekota Medan yang juara 1. Tapi yang masuk juara 4 besar kita bilang ya, karena waktu itu juara 4 ya, harapan 1 itu tingkat provinsi. Nah, di Piala Suratin itu tingkat nasional PSMS, kami juara di tingkat regional Sumatera. Ya sampai situ, tapi tidak ada bukti fisiknya memang, karena di tingkat regional akan diadu lagi se-Indonesia, dan itulah di tingkat 8 besarnya. Dan saat ini apa yang menyebabkan Abang berhenti menjadi seorang atlet? Atau dari segi ekonomi atau keuangan atau Oke, yang buat saya berhenti menjadi seorang atlet, yang pertama adalah jenjang. Jadi jenjang karirnya itu dengan pendidikan saya berbentrokan. Nah, ketika ingin mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, otomatis intensitas latihan akan lebih tinggi, dan itu mengganggu pola belajar ataupun waktu belajar saya di sekolah. Sedangkan waktu itu posisinya belajar dan berlatih itu sekolah tidak mendukung untuk berlatih walaupun kita punya surat izin. Tapi kalau untuk turnamen, karena itu diadakan sekitar 2 bulan sekali, masih diizinkan. Tapi untuk berlatih tidak. Makanya saya lebih memilih pendidikan. Jadi apa kegiatan Abang setelah menjadi atlet saat ini? Setelah saya menjadi atlet, saya masuk kuliah ke
Unimed jurusan PKU, Kepelatihan. kepelatihan. Setelah tamat ya saya jadi guru, itu sih, guru penjas. Baik bang, ini pertanyaan terakhir bang ya. Apa tanggapan abang pada atlet pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang? Oke, tanggapan saya sih, atlet sekarang seharusnya bisa lebih baik daripada atlet yang dulu. Kenapa? Karena kemajuan teknologi. Yang pertama dari dirinya sendiri dulu. Jadi atlet itu bisa berlatih tanpa adanya bimbingan langsung dari pelatih. Contohnya di segi fisik. Jadi banyak nih aplikasi-aplikasi atau tutorial dalam YouTube yang bisa diikuti oleh atletnya untuk mengembangkan kemampuan fisiknya. Workout lah gitu bilang orang di rumah. Nah, jadi harusnya bisa lebih baik sih. Kalau zaman kami dulu bahkan handphone aja pun syukur kalau ada. Nah, sekarang kita punya handphone, semua orang pasti punya handphone, dan untuk mengakses informasi itu hanya tinggal di ujung jari. Nah, kemudian di segi teknik dan taktik tinggal melihat YouTube aja gimana cara menangani tipe karakter pemain yang berbeda-beda. Jadi semua ada di YouTube, kita tinggal lihat dan pelajari langsung. Nah, ketika kita berlatih nih, masuk ke fasilitas nih. Fasilitas yang kita gunakan itu harusnya bisa lebih bagus. Kenapa? Contohnya saja di PKU. Di PKU saat ini lagi banyak-banyaknya penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan salah satunya di cabang olahraga sepak bola. Salah satunya itu ya seperti alat reaksi tes passing, tes banyak sekali, akurasi, dan semua berbasis elektronik. Harusnya dengan berbasis elektronik tingkat pencapaian prestasi akan lebih terukur, lebih pasti. Karena berbeda dengan yang mengukur manusia dengan yang mengukur mesin. Lebih pasti mesin. Jadi harusnya tingkat prestasinya itu lebih terukur dengan mesin. Lebih pasti. Ya, itu sih kalau dari saya harapannya. Kalau untuk masalah motivasi tergantung dari orangnya, karena saya tidak bisa mencampuri itu. Tapi untuk keadaan saat ini saya rasa itu cukup sih, karena kemajuan teknologi itu aja. Baik bang, itu saja bang yang bisa saya tanyakan kepada abang. Dan terima kasih bang bisa meminta izin waktunya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.